Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Jelas, Pak. Oke. Nah, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ke 11. Pak. Hah? 11. 10. Hah? 10 kapan, Pak? Oh, 10 kelas berapa ini? 10 IPS, Pak. IPS. IPS 2. Lihat BD undangan Zoom-nya. Pertemuan berapa di situ? Pertemuan ke-10 nih kapan, Pak? Oh, pertemuan ke-10 ya, 10. Oke. Nah, untuk pertemuan ke-10, ini pertemuan ke-10. Kalau pertemuan ke-11 simulasi nih. Nah, materi terakhir bisa dilihat di bukunya halaman 44 ya. Halaman 44. Saya lihat dulu di classroom 10 IPS berapa? IPS 2, Pak. IPS 2 ya. Saya lihat dulu ini pertemuan keberapa. Oke, betul pertemuan. Nah, itu yang di 10. pertemuan ke-10. Oke. Jadi itu yang di classroom, itu juga di buku. Ya. Kecuali fotonya bisa disimpan. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Oke, saya jelaskan dulu ya. Oke. Saya jelaskan dulu. Nah, melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas ya. Nah, ini gampang sekali. Misalnya tugasmu sudah selesai. Ya. Tugasmu sudah selesai, ingin ditambah lagi penjelasan. Saya bacakan dulu. Pada materi sebelumnya kamu sudah belajar memahami isi teks laporan hasil observasi. Jika kamu sudah memahaminya, marilah lanjutkan dengan menyajikan gagasan di dalam laporan hasil observasi. Sebagaimana yang sudah kamu pahami sebelumnya, bahwa pada setiap paragraf terdapat gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Nah, kalau pelajaran kita sebelumnya kan membuat wacana. Nah, tidak disuruh dulu membuat gagasan pokok. Nah, itu yang kita pelajari. Buat wacananya dulu, baru cari gagasan pokoknya. Sekarang kebalikannya. Pasti kamu sudah punya gagasan pokok. Nah, makanya saya suruh di map supaya bisa dibongkar kalau misalnya nanti ada yang mau diganti. Nah, Susi, apa judulnya Susi? Tumbuhan kelapa, Pak. Ya, tumbuhan kelapa. Nah, misalnya di paragraf pertama, Susi menjelaskan tentang tumbuhan kelapa. Ya, di paragraf pertama. Tumbuhan kelapa adalah sejenis tanaman yang dapat tumbuh hampir di seluruh tempat di dataran Indonesia. Itu mungkin yang pertama. Nah, di paragraf pertama ya. Jadi, itu kita bisa kembangkan lagi atau Susi sudah punya yang bisa dibacakan di situ? Belum ya? Harus sedikit, Pak. Coba bacakan yang sedikit saja biar saya tambahkan yang banyak. Kelapa merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki berbagai macam fungsi dan manfaat. Salah satu disebut sebagai tumbuhan kelapa ini adalah tumbuhan multifungsi. Multifungsi ya. Setuju, Pak? Oke, betul sekali. Nah, saya sudah tangkap. Ya, jadi ide pokoknya itu bisa jadi di situ kelapa merupakan tumbuhan
fungsi. Ya, ya, tumbuhan yang punya banyak manfaat. Nah, di paragraf kedua saya bisa deskripsikan deskripsi bagiannya. Atau di paragraf pertama saya bisa menambahkan di situ tumbuhan kelapa yang biasa yang punya nama Latin, cari nama Latinnya kelapa. Ya. Itu bisa dijelaskan lagi, diperjelas lagi. Tumbuhan kelapa yang mempunyai nama Latin. Ya, misalnya nama Latinnya Salacca edulis, nanti cari itu. Susi, itu namanya memperjelas, ya. Nah, cari nama Latinnya. Nah, itu kamu jelaskan lagi. Nah, kemudian di paragraf berikutnya, misalnya kamu menjelaskan lagi tumbuhan kelapa yang tumbuh di Indonesia beragam jenis. Ya, beragam jenis. Kalau versi saya itu ada yang mempunyai batang sampai menjulang tinggi, bahkan ada juga menjulang tinggi dan baru berbuah, ada juga yang tingginya 2 sampai 3 meter sudah bisa menghasilkan buah. Nah, apa yang menyebabkan itu? Cari lagi, bisa dipengaruhi oleh spesies pohon kelapa itu atau bisa saja dipengaruhi oleh cuaca. Ya, kembangkan lagi. Misalnya lagi di paragraf ketiga. Pohon kelapa paling banyak tumbuh di pesisir pantai Indonesia. Salah satu pesisir yang paling banyak pohon kelapanya adalah di Sulawesi Selatan, tepatnya di Pulau Selayar. Hampir seluruh pesisir atau daerah sekitar pantai di pulau tersebut ditumbuhi banyak pohon kelapa. Ya, kamu tinggal perjelas saja sedetail mungkin. Begitu maksudnya ini. Ini contohnya di buku. Ini ya. Merpati sering disamakan dengan darah karena termasuk dalam ordo yang sama. Ya. Bisa kalau di buku ini, nah jelaskan lagi nih ya. Merpati dan dara, nah cari lagi nama Latinnya. Merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo ini yang mencakup sekitar 300 spesies. Nah ini dalam percakapan umum kata dara dan merpati dapat saling menggantikan. Nah ini bisa dijelaskan lagi. Salah satu, ini tidak ada di buku. Nah, salah satu tempat yang banyak burung daranya di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Sidrap, di mana burung dara atau merpati yang biasa dalam bahasa Indonesia di sana disebut dengan bahasa Bugis janga-janga. Itu dijelaskan lagi sedetail mungkin. Kita ke ini tadi ya. Tadi dijelaskan lagi. Kita kembali ke sini. Merpati dan dara adalah burung yang berbadan gempal dengan leher pendek, paruh ramping, pendek dan cere berair. Yang dimaksud dengan cere itu ada lehernya yang besar. Lanjut, saya kembangkan lagi ini. Di Indonesia, burung dara rata-rata berwarna hitam dan putih. Bahkan ada yang mempunyai bulu berwarna kedua-duanya, yaitu hitam dan putih. Nah, ini kita tambahkan di sini, diperjelas lagi. Ini lagi. Merpati dan dara memiliki spesies yang bermacam. Ya. Di sini kita bisa tambahkan spesies yang ada di Indonesia rata-rata berbadan pendek. Ya. Oh, sudah tadi diambil di sini. Bisa dilanjutkan. Merpati dan dara memiliki spesies yang bermacam. Khususnya di Indonesia memiliki spesies, jelaskan lagi nih. Ini ambil Columbidae dari ordo Columbiformes. Lanjut lagi. Berbagai spesies merpati dan dara dimanfaatkan sebagai burung hias
Ya, jadi burung merpati itu ada yang cuma memanfaatkan sebagai burung hias, tapi kita bisa lanjutkan di sini. Selain dimanfaatkan sebagai burung hias, salah satu tempat di daerah Indonesia menjadikan burung merpati itu sebagai kuliner atau makanan khas. Ini tepatnya di daerah Yogyakarta. Burung dara merupakan makanan atau kuliner khas yang dijajakan di sepanjang jalan Malioboro, yang konon katanya dapat berfungsi sebagai obat. Itu maksudnya ini. Dijelaskan lagi sedetail mungkin. Kalau kamu nanti bisa itu cari di internet atau langsung terjun ke lokasi. Misalnya tadi tanaman pohon kelapa milik Susi itu, ya kamu bisa cari pohon kelapa dulu. Nanti kamu itu terinspirasi. Apalagi kalau ada HP di tanganmu, ya browsing ini tentang pohon kelapa, baru lihat pohon kelapanya. Lanjut. Nah, apabila dilihat dari letak gagasan pokok, ini sudah saya jelaskan, ada deduktif kalau di awal ke paragraf, ada induktif kalau di akhir, ada juga campuran awal dan akhir. Serta ini yang tidak saya jelaskan, naratif dan deskriptif. Maksudnya naratif itu dipaparkan, naratif itu bersifat narasi, dibicarakan secara mendetail. Kalau deskriptif ya diuraikan ini ya. Kalau ini dipaparkan naratif, kalau deskriptif itu diuraikan secara mendetail. Ya misalnya tadi pohon kelapa yang tumbuh di Indonesia, uraikan nih, daunnya berbentuk ini, buahnya rata-rata berwarna ini, kulit kelapa atau sabutnya berwarna ini, isinya berwarna putih, memiliki air yang manis. Begitu maksudnya ya, deskriptif diuraikan. Nah ini lagi, berbicara tentang kelelawar. Nih, kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Ini dijelaskan tentang kelelawar. Ini. Ya. Nah, ada 2 paragraf yang jadi tentang kelelawar. Nah, kalau saya disuruh, coba Pak Zainal buatkan gagasan penjelas tentang kelelawar. Ya, saya saja bisa menjawabnya seperti ini. Salah satu, begini, penyakit corona yang muncul awalnya di kota Wuhan, Cina, awalnya karena adanya tradisi atau masyarakat Cina yang suka makan atau mengkonsumsi daging kelelawar. Yang menurut para peneliti, sumber awal virus corona itu bersumber dari binatang yang bernama kelelawar, kemudian menular kepada manusia, diakibatkan adanya manusia yang mengkonsumsi atau memakan daging kelelawar. Begitu. Ya, kamu juga bisa memberikan pendapat tentang kelelawar, kasih penjelas. Misalnya kelelawar berwarna hitam, tidurnya pada siang hari, makannya pada malam hari. Kelelawar rata-rata umumnya suka mengkonsumsi buah. Kalau bisa spesifik, kasih lagi buah mangga, buah durian mungkin, buah anggur mungkin, begitu. Nah ini tadi merpati dan dara, kamu bisa berpendapat sini. Ini tugas sebenarnya. Kemudian ini tadi burung dara semua. Nah ini tugasnya menyusun teks laporan observasi. Ya apa itu? Ya itu yang saya suruhkan sekarang. Apa langkah-langkahnya? Tentukan objek. Tadi Susi objeknya pohon kelapa. Susunlah jadwal observasi ya. Kalau pohon kelapa ada di depan rumahnya Susi, biar tidak disusun. Karena setiap hari dia bisa melihatnya. Lakukanlah observasi ya. Kamu mungkin mengamatinya. Kalau misalnya pas di depan rumahmu ya cukup
misalnya di serambi rumah bisa langsung melihatnya. Amati, ya ini diamati. Catat. Kalau perlu foto. Ya. Kenapa mesti difoto ya? Siapa tahu nanti kamu tiba-tiba ingin mengamati sudah malam hari atau kamu berada di tempat lain, ya kamu bisa langsung buka foto yang ada di HP-mu. Dan videokan, ya boleh juga divideokan. Jadi kalau sudah ada foto dan videonya, biar kamu tidak ke pohon kelapa lagi. Biar di kamarmu kamu sudah bisa mengobservasinya. Susunlah teks ya. Tadi temanmu Susi sudah ada. Dan memperhatikan ketepatan isi ini sudah saya jelaskan dan kaidah kebahasaan. Nah ini yang nomor 6 tidak kita lakukan. Kalau dulu dilakukan per orang, presentasikan tentang pohon kelapa. Berilah tanggapan, nomor 7 juga tidak dikerja, nomor 8 juga tidak dikerja. Jadi cukup sampai nomor 5 yang kamu praktekkan. Karena kita belajarnya dari rumah. Nah, untuk ini melaporkan kegiatan membaca buku. Ini kita tidak lakukan karena kita disuruh ke perpustakaan. Cukuplah kamu mencari buku yang berhubungan dengan observasi yang kamu lakukan. Misalnya tadi pohon kelapa, ya siapa tahu ada buku. Kalau tidak ada buku Pak, cari di Google. Ya, tentang apa yang kamu amati. Ini nomor bagian E. Ini disuruh membaca. Kemudian ini tidak usah. Nah, sekarang kita sudah masuk di materi akhir yaitu membuat ringkasan. Ya. Nah, selesai materi tak? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Pak, dicatat kali itu dia, Pak, classroom. Itu yang di classroom sama jadi buku. Ya. Oke, Pak. Saya kasih lihat dulu yang di classroom toh. Saya lihat 10 IPS berapa? S2, Pak. IPS 2 ya. Ini saya perlihatkan yang di classroom itu ini. Pertemuan ke-10. Ini melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Kalau mau catat boleh. Nah, ini kan ada video, bukan video, foto. Nah, ini sebenarnya saya sudah jelaskan ini di pertemuan ketiga kalau tidak salah tentang bagaimana mencari gagasan pokok yang berada di awal. Tapi kalau mau catat boleh sedikit ji. Nih. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Jadi minggu depan kita simulasi ulangan harian 1. Ya, bagaimana caranya simulasi? Akan saya kasih nanti link. Silahkan buat akun Dukeeper School karena nanti kita online ujiannya di rumah masing-masing. Boleh lihat buku, boleh kerjasama dengan temannya. Karena soal yang saya kasih soal penerapan, ya, bukan soal apa itu kalimat simplex, apa itu klausa, apa itu subjek, apa itu gagasan penjelas, apa itu ide pokok. Jadi soal penerapannya, contoh. Misalnya nanti berdasarkan paragraf di atas, carilah gagasan pokoknya. Jadi ada kalimat, kemudian cari gagasan pokoknya. Contoh lagi, berdasarkan kalimat simplex di atas, kata penghubung yang paling cocok adalah atau, namun, demikian, karena, dengan, seperti itu ya, soal-soal penerapan. Jumlahnya berapa? 25 nomor, waktunya 90 menit. Ya, nanti kalian sudah bisa mengikuti tutorial yang saya kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Andi Patangai mungkin? Ada Pak. Ada ya? Oke. Yang lain? Isa? Oh, Isa. Enggak Pak. Enggak ya? Oke. Nah,
Ada nanti tutorial saya kasih, tolong di nonton di YouTube. Dan kalau sudah bergabung, silahkan kerjakan, ada soal simulasi di dalam. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, silahkan nyalakan videonya. Kalau tidak mau kelihatan mukanya, boleh ditutup. Oke ya. Nah, saya akan absen. Saya hitung absensi saya. 3, 2, 1. Saya sudah absen. Silakan kamu bikin SC-nya juga. Sudah bikin SC? Sudah ya? Ada Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Jadi intinya pertemuan minggu depan itu kita hanya simulasi ulangan harian. Namun sebelum simulasi ada yang harus kamu lakukan, nanti saya upload di grup WhatsApp-nya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih yang sudah hadir. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.